4 Desember diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia. Motivasi yang paling mengemukakan di balik gerakan ini adalah adanya rasa kekecewaan terhadap sikap Jakarta yang sentralistik, utamanya dalam persoalan porsi ekonomi, selain peninggalan masalah politik kesejahteraan Aceh. 4 Desember 1976 merupakan hari di mana Tengku Hasan Ditiro, orang yang memprakarsai lahirnya Gerakan Aceh Merdeka serta pengikutnya, mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilangsungkan di perbukitan Halimun di kawasan Kabupaten Pidi. Diawali masa berdirinya GAM, nama resmi yang digunakan adalah Aceh Merdeka. Hasan Tiro telah memprakarsai gerakan ini dengan jalan diplomasi dan militer yang panjang, dan pada akhirnya Hasan Tiro menggalang ide kemerdekaan tersebut, namun akhirnya dijawab secara militer oleh Presiden Soeharto. Sempat lari ke hutan-hutan, Hasan Tiro memilih melarikan diri ke luar negeri dan bermuara kepada permintaan suaka politik pada tahun 1979. Saat berada di Swedia, pria kelahiran 25 September 1925 ini berpikir bahwa ia akan melanjutkan gagasan kemerdekaannya, membawa rakyat Aceh, dan kali ini dengan tekanan pada perjuangan diplomatik. Meskipun demikian, di pertengahan tahun 80-an, bekas penguasa ini menghidupkan kembali perlawanan militer dengan mengirim ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Libya. Anak-anak muda dididik militer Libya inilah yang belakangan tampil sebagai tentara negara Aceh, TNA, yang kemudian disegani. Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menyulut kembali ide kemerdekaan yang masih bersemayam di masyarakat Aceh. Semula gerakan tersebut masih tertutup, namun lama-kelamaan semakin terbuka. Media-media Indonesia pada saat itu secara mudah dapat melaporkan aktivitas militer GAM tanpa khawatir ditekan oleh pihak militer. Selain itu, adanya keberhasilan kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia tahun 1999 kemudian memunculkan tuntutan referendum di seluruh wilayah Aceh. Tuntutan tersebut masih tetap ditolak, namun secara perlahan tapi pasti sosok Hasan Tiro masih terus memprakarsainya. Pada medio 2002, Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya di pengasingan melakukan konsolidasi. Mereka membentuk kembali struktur pemerintahan GAM dan Hasan Tiro tetap menjadi pemimpin tertinggi. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pertemuan informal di antara kedua pihak masih menemui kegagalan. Selanjutnya berganti dengan kepemimpinan Megawati. Upaya tersebut juga mengalami jalan buntu. Di masa Megawati ini pula, pemerintah menempuhkan operasi militer terbatas sebelum status ini dicabut setahun kemudian. Dalam masa ini, sejumlah juru runding GAM ditangkap. Adanya konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah Indonesia mulai mengalami perubahan setelah adanya bencana alam tsunami yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Rupanya, bencana alam yang terjadi pada 26 Desember 2004 ini mampu melunakkan kedua belah pihak, tak terkecuali Tengku Hasan Ditiro. Gencatan senjata pun dilakukan dan kedua belah pihak pun mulai kembali ke meja perundingan.
Kontak dengan Hasantiro pun dilakukan oleh Jakarta yang ternyata tidak mudah. Melalui perundingan maraton yang melibatkan Wakil Presiden Yusuf Kala dan pimpinan Pusat GAM, kesempatan damai ini akhirnya ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Poin penting dalam kesepakatan tersebut yaitu pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pembentukan partai lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka. 4 bulan dari peristiwa tersebut, Tentara Negara Aceh resmi dibubarkan dan kemudian dibentuk komite peralihan untuk membubarkan mantan tentara dengan warga sipil. Perubahan politik di atas, termasuk digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh, membuat Hasantiro kembali ke tanah kelahirannya pada tanggal 17 Oktober 2008, 3 tahun setelah perjanjian damai itu ditandatangani. Warga Aceh berbondong-bondong menyambutnya di Bandara Sultan Iskandar Muda hingga di pusat kota Banda Aceh. Sejak saat itulah Tengku Hasantiro kembali menetap di Aceh setelah lebih dari 30 tahun menyandang status sebagai pelarian politik. Pada tanggal 2 Juni 2010, dalam keadaan sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Banda Aceh, Hasantiro kembali memperoleh status kewarganegaraannya setelah pemerintah Indonesia memulihkan status kewarganegaraannya.